Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restina Wati Slamet, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Video kali ini saya akan menyampaikan pendapat dan tanggapan saya mengenai jurnal karya Ishaq Musin yang membahas tentang teori organisasi. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah dan saya akan menjelaskan poin-poinnya penting dari jurnal tersebut serta memberikan analisis, opini pribadi, dan contoh nyata berdasarkan pengalaman maupun fenomena yang ada di masyarakat dan dunia kerja saat ini. Dalam jurnal ini, organisasi dijelaskan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan tujuan tertentu. Menurut saya, ini adalah definisi yang sangat kuat karena benar-benar mencerminkan realitas. Organisasi bukan sekedar kumpulan orang, melainkan sistem yang hidup, memiliki struktur, aturan, dan arah yang jelas. Saya sangat setuju karena kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, hampir semua aspek kehidupan melibatkan organisasi, baik itu organisasi formal seperti perusahaan, sekolah, ataupun organisasi non-formal seperti komunitas atau kelompok hobi. Organisasi bukan cuma tempat berkumpulnya orang-orang, tapi juga sistem yang memiliki struktur, aturan, dan tujuan yang jelas. Tanpa struktur, organisasi akan kacau, dan tanpa tujuan, organisasi akan kehilangan arah. Pengertian ini menekankan bahwa organisasi bukan hanya entitas fisik, tapi juga sistem nilai, kebiasaan, dan proses yang saling terkait. Selanjutnya, tujuan organisasi. Dalam pandangan saya, berorganisasi juga membentuk karakter dan kompetensi. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung lebih siap menghadapi dunia kerja. Disebutkan bahwa organisasi adalah bentuk kelembagaan dominan dalam masyarakat. Saya setuju, sejak kecil kita sudah masuk organisasi dari keluarga, sekolah, sampai dunia kerja. Tapi tujuan organisasi lebih dari itu. Dalam organisasi, kita belajar tentang struktur, komunikasi, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Saya merasa mahasiswa yang aktif berorganisasi cenderung lebih siap menghadapi dunia kerja karena dari organisasi kita belajar manajemen waktu, konflik, dan bahkan belajar memahami karakter orang lain. Organisasi juga bisa jadi alat transformasi sosial. Lihat saja LSM, komunitas lingkungan, dan lain-lain. Mereka membawa perubahan lewat struktur organisasi yang solid.
Misi dan tujuan organisasi. Jurnal ini membedakan antara misi dan tujuan. Misi adalah pernyataan abadi, sedangkan tujuan adalah target yang ingin dicapai. Misalnya, misi universitas adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara tujuannya bisa berupa target akreditasi atau jumlah publikasi ilmiah. Fungsi tujuan organisasi menurut jurnal ini sangat luas, sebagai pedoman kegiatan, standar pelaksanaan, sumber legitimasi, motivasi, dan dasar rasional pengorganisasian. Saya pernah bergabung dalam sebuah organisasi kampus yang tidak punya visi misi jelas. Akibatnya kegiatan kami tidak terarah dan banyak anggota akhirnya pasif. Tapi setelah dilakukan musyawarah untuk membuat misi dan target tahunan, semangat organisasi langsung meningkat. Jadi saya percaya bahwa misi dan tujuan bukan sekedar kata-kata, tapi kompas yang menentukan apakah organisasi akan berhasil atau tidak. Struktur organisasi dalam jurnal ini dibagi menjadi 3, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas mencakup seberapa banyak pembagian kerja dalam organisasi. Formalisasi berhubungan dengan seberapa kaku aturan diterapkan. Dan sentralisasi adalah tentang siapa yang mengambil keputusan. Struktur organisasi dalam jurnal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas mencakup seberapa banyak pembagian kerja dalam organisasi. Formalisasi berhubungan dengan seberapa kaku aturan diterapkan, dan sentralisasi adalah tentang siapa yang mengambil keputusan. Dalam pengalaman saya, struktur organisasi yang terlalu formal justru membuat anggota kehilangan kreativitas. Tapi kalau terlalu bebas, tidak ada arah, maka struktur itu harus seimbang, teratur, tapi fleksibel. Banyak organisasi besar seperti Google atau Tokopedia bahkan kini mengadopsi struktur flat, artinya itu tidak terlalu hierarkis, karena itu membuat proses pengambilan putusan lebih cepat dan mendorong kolaborasi. Jadi saya menilai bahwa pemahaman struktur organisasi itu vital, karena struktur menentukan efisiensi dan efektivitas kerja. Kepemimpinan adalah inti dari organisasi. Dalam jurnal ini disebutkan beberapa sifat penting kepemimpinan: kecerdasan, percaya diri, motivasi, komunikasi, dan tanggung jawab. Saya sangat setuju, tapi bagi saya pribadi, pemimpin yang ideal adalah yang bisa mendengarkan,
Seberapa pintar pun pemimpin, kalau tidak bisa mendengarkan dan memahami timnya, maka akan gagal. Tipe kepemimpinan yang menarik seperti otoriter, demokratis, dan fair. Saya pernah merasakan bekerja di bawah pimpinan otoriter. Semua keputusan ada di tangan dia. Efektif untuk kerja cepat. Tapi kami jadi takut berpendapat, sementara di organisasi kampus kami lebih banyak pakai gaya demokratis dan hasilnya lebih partisipatif walau kadang lambat. Kesimpulannya, gaya kepemimpinannya harus disesuaikan dengan kondisi organisasi. Tidak ada satu gaya yang selalu paling baik. Pemimpin itu kunci. Seorang pemimpin bisa jadi pembeda antara organisasi yang sukses dan yang gagal. Saya setuju dengan tipe-tipe gaya kepemimpinan yang disebutkan otoriter, demokratis, dan fair. Tapi dalam praktiknya, menurut saya, pemimpin yang ideal itu fleksibel, bisa otoriter saat krisis, atau demokratis saat mengambil keputusan penting, dan fair sangat anggota tim dengan yang sudah ahli. Motivasi dan etos kerja. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa motivasi dan etos kerja itu sangat penting dan pemimpin berperan besar dalam membentuknya. Etos kerja tinggi terlibat dari perencanaan, daya nalar, optimisme, dan konsistensi. Saya rasa itu semua sangat tergantung pada budaya organisasi. Kalau dalam organisasi kita terbiasa dengan kerja asal-asalan, ya budaya itu akan melekat. Tapi kalau pemimpinnya memberi contoh, disiplin dan kerja keras, anggotanya pun akan mengikutinya. Motivasi sangat erat kaitannya dengan kepemimpinannya. Pemimpin yang baik itu bukan hanya memberi perintah, tapi menjadi inspirasi bagi karyawannya. Etos kerja tinggi seperti kerja keras, konsistensi, dan kemandirian akan muncul kalau iklim organisasinya sangat mendukung. Saya pernah menjadi panitia kegiatan kampus. Di awal saya santai, hasilnya anggota juga tidak serius. Tapi ketika saya ubah pendekatan dan mulai disiplin, semuanya pun ikut tertib. Jadi pemimpin itu harus jadi sumber semangat, bukan cuma pemberi perintah. Misalnya, pemimpin memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, maka anggota organisasi pun akan lebih bermotivasi. Selanjutnya, manajemen konflik. Konflik adalah hal yang tak bisa dihindari. Dalam jurnal ini dijelaskan jenis-jenis konflik dan strategi manajemennya. Simulasi, reduksi, dan penyelesaian. Saya setuju bahwa tidak semua konflik itu buruk.
Bahkan kadang konflik bisa memunculkan ide kreatif. Yang penting adalah cara mengelolanya. Saya pernah terlibat konflik dalam organisasi. Soal pembagian tugas awalnya tegang, tapi akhirnya bisa diselesaikan lewat kompromi. Yang penting itu adalah komunikasi, terbuka dan tidak saling menyalahkan. Konflik itu harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki sistem, bukan untuk mencari musuh. Konflik pasti terjadi dalam organisasi dan itu tidak selalu buruk. Saya setuju bahwa ada 3 cara mengelola konflik. Stimulasi untuk menggugah kreativitas, reduksi menurunkan ketegangan, dan penyelesaian konflik. Dalam pengalaman saya, konflik yang diselesaikan secara terbuka dan adil justru mempererat hubungan antar anggota organisasi. Struktur organisasi dalam jurnal ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas mencakup seberapa banyak pembagian kerja dalam organisasi. Formalisasi berhubungan dengan seberapa kaku aturan diterapkan, dan sentralisasi adalah tentang siapa yang mengambil keputusan. Dalam pengalaman saya, struktur organisasi yang terlalu formal justru membuat anggota kehilangan kreativitas. Tapi kalau terlalu bebas, tidak ada arah, maka struktur itu harus seimbang, teratur, tapi fleksibel. Banyak organisasi besar seperti Google atau Tokopedia bahkan kini mengadopsi struktur flat, artinya itu tidak terlalu hierarkis, karena itu membuat proses pengambilan putusan lebih cepat dan mendorong kolaborasi. Jadi saya menilai bahwa pemahaman struktur organisasi itu vital, karena struktur menentukan efisiensi dan efektivitas kerja. Kepemimpinan adalah inti dari organisasi. Dalam jurnal ini disebutkan beberapa sifat penting kepemimpinan: kecerdasan, percaya diri, motivasi, komunikasi, dan tanggung jawab. Saya sangat setuju, tapi bagi saya pribadi, pemimpin yang ideal adalah yang bisa mendengarkan. Seberapa pintar pun pemimpin, kalau tidak bisa mendengarkan dan memahami timnya, maka akan gagal. Tipe kepemimpinan yang menarik, seperti otoriter, demokratis, dan fair. Saya pernah merasakan bekerja di bawah pimpinan otoriter. Semua keputusan ada di tangan dia. Efektif untuk kerja cepat, tapi kami jadi takut berpendapat. Sementara di organisasi kampus, kami lebih banyak pakai gaya demokratis dan hasilnya lebih partisipatif walau kadang lambat. Kesimpulannya, gaya kepemimpinannya harus disesuaikan dengan kondisi organisasi. Tidak ada satu gaya yang selalu paling baik. Pemimpin itu kunci. Seorang pemimpin bisa jadi pembeda antara organisasi yang sukses dan yang gagal. Saya setuju dengan tipe-tipe gaya kepemimpinan yang disebutkan otoriter, demokratis, dan fair. Tapi dalam praktiknya, menurut saya, pemimpin yang ideal itu fleksibel. Bisa otoriter saat krisis, atau demokratis saat mengambil keputusan penting, dan fair sangat anggota tim yang sudah ahli.
Motivasi dan etos kerja. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa motivasi dan etos kerja itu sangat penting dan pemimpin berperan besar dalam membentuknya. Etos kerja tinggi terlibat dari perencanaan, daya nalar, optimisme, dan konsistensi. Saya rasa itu semua sangat tergantung pada budaya organisasi. Kalau dalam organisasi kita terbiasa dengan kerja asal-asalan, ya budaya itu akan melekat. Tapi kalau pemimpinnya memberi contoh, disiplin dan kerja keras, anggotanya pun akan mengikutinya. Motivasi sangat erat kaitannya dengan kepemimpinannya. Pemimpin yang baik itu bukan hanya memberi perintah, tapi menjadi inspirasi bagi karyawannya. Etos kerja tinggi seperti kerja keras, konsistensi, dan kemandirian akan muncul kalau iklim organisasinya sangat mendukung. Selanjutnya, tujuan organisasi. Dalam pandangan saya, berorganisasi juga membentuk karakter dan kompetensi. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung lebih siap menghadapi dunia kerja. Disebutkan bahwa organisasi adalah bentuk kelembagaan dominan dalam masyarakat. Saya setuju, sejak kecil kita sudah masuk organisasi dari keluarga, sekolah, sampai dunia kerja. Tapi tujuan organisasi lebih dari itu. Dalam organisasi, kita belajar tentang struktur, komunikasi, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Saya merasa mahasiswa yang aktif berorganisasi cenderung lebih siap menghadapi dunia kerja karena dari organisasi kita belajar manajemen waktu, konflik, dan bahkan belajar memahami karakter orang lain. Organisasi juga bisa jadi alat transformasi sosial. Lihat saja LSM, komunitas lingkungan, dan lain-lain. Mereka membawa perubahan lewat struktur organisasi yang solid. Selanjutnya, tujuan organisasi. Dalam pandangan saya, berorganisasi juga membentuk karakter dan kompetensi. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung lebih siap menghadapi dunia kerja. Disebutkan bahwa organisasi adalah bentuk kelembagaan dominan dalam masyarakat. Saya setuju, sejak kecil kita sudah masuk organisasi dari keluarga, sekolah, sampai dunia kerja. Tapi tujuan organisasi lebih dari itu. Dalam organisasi, kita belajar tentang struktur, komunikasi, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Saya merasa mahasiswa yang aktif berorganisasi cenderung lebih siap menghadapi dunia kerja karena dari organisasi kita belajar manajemen waktu, konflik, dan bahkan belajar memahami karakter orang lain. Organisasi juga bisa jadi alat transformasi sosial. Lihat saja LSM, komunitas lingkungan, dan lain-lain. Mereka membawa perubahan lewat struktur organisasi yang solid. Dari jurnal ini, saya belajar bahwa organisasi bukan hanya sekedar tempat orang bekerja sama, tapi sebuah sistem yang kompleks, dinamis, dan penuh tantangan. Pemahaman tentang struktur, kepemimpinan, motivasi, hingga manajemen konflik adalah kunci keberhasilan dalam organisasi. Memahami teori organisasi itu sangat penting
bukan hanya untuk mahasiswa, manajemen, atau bisnis, tapi untuk semua orang yang ingin bekerja dalam tim. Jurnal Ishak Hussein memberikan kerangka berpikir yang sangat baik tentang bagaimana organisasi seharusnya berjalan dari struktur, kepemimpinan, motivasi, sampai konflik. Saya berharap video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, serta motivasi teman-teman untuk lebih aktif berorganisasi dengan cara yang sehat dan profesional. Dan semoga penjelasan dan opini saya dalam video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak video saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.